Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini kita akan membahas yang sedang trending di TikTok khususnya, yaitu adalah seorang gadis Jepang yang diperkirakan oleh netizen Indonesia dia mengalami siksaan dengan segala simbol-simbol yang dia berikan katanya, dan dia bernama seperti ini. Nanti akan kumunculkan profil TikToknya di sebelah sini. Dan kali ini kita akan membahas yang sedang viral. Viralnya bukan di Jepang tapi di Indonesia. Tapi wanita ini berkeluarga negaraan asli Jepang. Oke, sekarang bersama dua teman-teman saya, ada Calvin dan juga Setiawan. Hai. Halo teman-teman. Halo. Halo. Hmm, Oke. Tadi aku sudah sempat share tentang video dari YouTube. Aku Gimana? sempat nonton ya. Selain Mas Setiawan dulu. Aku ya. Hmm, Kalau menurutku sih ya memang mulai dari ekspresi sama kode-kodenya itu memang tertekan banget dia itu. iya. Memang kayak apa ya? Kayak di terpaksa gitu. Ya seperti itulah menurut gue kayak orang tertekan banget. Mata satu, terus kayak di sebelahnya itu ada coreng hitam itu entah apa itu Entah kan aku apa, nggak tahu. entah make up juga, entah apa kayak bekas apa gitu kan. Iya. Kevin, Apa misalnya gitu ya? iya, mungkin style bisa. Coba, Kevin. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya telah nonton videonya kan, itu memang kalau menurut dari ekspresi, gimmick atau mimik wajah itu memang dia itu agak sedikit tertekan. Dan untuk yang kan ada yang bilang kalau dia itu aktif terus di media sosial, benar? Dan Iya, sehingga disimpulkan bahwa dia tidak kenapa-napa atau dia tidak dalam tekanan. Tapi bukan berarti selalu aktif dalam media sosial itu dia baik-baik saja, belum tentu. Siapa tahu penjahatnya yang aktif dalam media sosial ada juga. Jadi ada dua kemungkinan nih. iya. Dia sendiri yang aktif atau orang lain yang dia. Jadi menyuruh gitu ya, lebih tepatnya. Itu. Untuk menutupi Ya, kebusukan seorang penjahat yang sedang menyiksa ya, satu anak itu kan. Kalau Nah, Setiawan bisa, pertanyaan, kalau Setiawan menyimpulkan seperti apa ya, kalau kalau kita, kalau aku melihat sendiri ya, kalau aku melihat iya. sendiri dia itu di beberapa videonya memang ada kata-kata seperti takut. Terus ada kata-kata yang cenderung memberikan kode kepada penontonnya. kalau aku sih bukan ya nggak bisa, apa masih belum bisa nyimpulkan sih. Cuma aku masih punya pertanyaan ini pasti ada orang kedua dari salah satu itu dan maksudnya apa gitu loh. Iya, Pertanyaan-pertanyaanku itu sebetulnya. itu kan yang menjadi Dan pertanyaan maksud besar kita kan. buat Apa sih konten maksudnya seperti gitu? ya aku masih bingung, masih penasaran banget gitu. Apalagi ini kan orang Jepang, jika itu orang Jepang, terus kenapa viralnya di Indonesia? Banyak simpatis dari warganet kita khususnya. Ya tahu sendiri netizen netizen Indonesia itu terbesar di dunia. Iya, warga plus 62 kita kan memang, kalau ada hal yang sekiranya mengganjal, tiba-tiba menjadi detektif selama 1 hari, seperti itu kan. Iya. Kevin, apakah anda juga menjadi detektif? Ya, ya terkadang kita juga nggak bisa kita pungkiri bahwa kita juga termasuk dalam satu netizen itu sendiri, Yes. dalam satu kelompok netizen. Saat ada berita-berita yang masuk ke kita, saat kita kan setiap pemikiran manusia berbeda. Yap. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang dipikirkan manusia pasti berbeda kan. Jadi kita juga termasuk dalam netizen Indonesia. Kenapa? Karena setiap ada berita baru, pasti itu akan kita memberikan kesimpulan kita dan bahkan kita berkomentar di situ. Kita berkomentar bahwa ini
alasan A, alasan B, alasan C, alasan D dan seterusnya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kita juga termasuk netizen gitu. Dan Iya. untuk simpati netizen Indonesia yang besar itu memang gini, karena cenderung itu Indonesia itu banyak memakai akun media sosial, sehingga mereka banyak bermain di media sosial itu sendiri, sehingga mereka banyak meluangkan waktu untuk lihat berita-berita terkini. Sedangkan kalau kita lihat di luar negeri, mereka memang bermain media sosial, tapi tidak selama kita bermain, karena mereka sibuk bekerja. Pekerjaan mereka itu sangat apa namanya, sangat ketat gitu. Jadi kayak mereka itu waktunya tuh kayak time is money, waktu adalah uang. Mereka Iya, orang bekerja luar negeri terus itu untuk prinsip. Ya juga karena yang kalau di Indonesia itu banyak kerjanya juga pengangguran di, jadi ya pastilah desain Indonesia pasti memiliki simpati yang banyak kepada berita gitu sih kalau menurutku. ya memang nggak bisa dipungkiri ya sebagai warga negara Indonesia yang dengan jumlah masyarakatnya yang sangat banyak juga dengan apa ya, apa-apa dibuat viral, hal sesimpel apapun dibuat viral seperti itu kan. Apalagi TikTok ini bukan bukan hal yang Ya, sebenarnya menjadi hal yang biasa sekarang kalau soal pembahasan video ini gitu loh. Ternyata di akun Twitternya dan juga akun Twitter dan juga Instagram, dia sampai terkaget-kaget dengan warga Indonesia yang memberikan simpatisannya kepada dia. Ternyata dia hanya cuma sedang menirukan salah satu karakter anime di Jepang. Gimana menurut kalian berdua? Salah satu duo Setiawan dulu. Mungkin kayak cosplay gitu ya. Yes, dia Kalau menirukan salah satu karakter di cosplay, di anime. hmm, bisa bisa jadi seperti itu sih. Tergantung stylenya dia dalam berkarya. Kan semua orang kan selalu bebas memilihkan karakter untuk dia berkarya gitu kan. Kalau menurutku sih gitu. Iya. Kalau Apalah. sisi positifnya gitu. Kevin? oke, kalau aku sih cenderung ya dalam pemilihan ini sih ke, ya dia memang baik-baik saja sih. Kenapa? Karena saya memiliki pendapat gini, jika dia tidak baik-baik saja, jika dia dalam tekanan seorang penjahat, ya pertama, dia pasti tidak akan memberikan kata yang jelas dalam video TikToknya. Saat dia merasa ketakutan, saat dia merasakan apa, kayak kesakitan itu, dia nggak mungkin kasih kata yang jelas di situ, karena pasti Assalamualaikum penjahatnya warahmatullahi akan tahu dan mengeceknya. Tapi kalau dia dalam situasi yang tertekan, dia pasti akan memberikan kode-kode yang tidak bisa ditebak oleh penjahatnya. Ya, kalau ini kan di TikToknya kan kata-katanya jelas gitu, sudah jelas. Dia ketakutan gini-gini, kan itu berarti kalau menurut saya dia dalam keadaan baik-baik saja sih. Ya kita ya namanya kan kita belum tahu kondisinya gimana juga. Tapi kalau dia aktif terus di media sosial, terus dia upload gitu di Twitter, ya kemungkinan besar dia hanya menirukan cosplay yang ada di Jepang. Iya, dia Itu sih kalau aku. memang faktanya, fakta yang menarik adalah dia sendiri kagum dengan adanya orang Indonesia yang masuk ke TikToknya dia dan memberikan simpatisan. Dia pun sendiri kaget. Padahal aku di sini itu tidak apa-apa. Aku hanya menirukan salah satu karakter anime dan dia memberikan apa ya, mengcosplaykan dengan totalitas gitu loh. Sampai kan di dalam karakternya juga seperti itu. Ternyata di tangan-tangannya memang ada kayak luka-luka dengan diperban. Itu memang totalitas dia dalam bercosplay. Faktanya seperti itu. Dan yang paling ramai memang di TikTok. Terus ada pembahasan baru mengenai TikTok di zaman sekarang seperti apa. Kalau menurut aku dari dulu memang TikTok ini sudah sedikit berkembang ya, daripada cuma coketan atau cuma itu doang. Tapi sekarang sudah ada informasi, berita pun juga masuk Iya, ke betul-betul.
TikTok, terus banyak informasi yang Lebih kreatif sekiranya ya. kita tidak tahu tapi ada di TikTok. Yuk Mas Setiawan dulu. Kalau aku jarang buka TikTok sih, aku nggak tahu. Oh gitu ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang pun TikTok juga biasanya di Aku re-upload, sendiri, biasanya juga di aku re sendiri belum ya. belum belum tahu perkembangan TikTok. Cuma tahu tahu-tahu dari upload ke Instagram itu loh. Iya, TikTok diupload ke Instagram. rata-rata memang uploader di Instagram itu. Iya. Kalau sedalam-dalamnya nggak tahu aku. Iya. Ya aku termasuk mengikuti dari lama TikTok. Memang ada banyak perubahan terutama dari media seperti yang apa ya, berita-berita yang harusnya berada di media mainstream tapi masuk di TikTok itu juga lumayan, seperti iNews juga berani berani masuk di TikTok. Apalagi informasi-informasi yang sekiranya kita tidak tahu sekarang juga banyak yang masuk ke TikTok. Contoh-contohnya di tutorial-tutorial singkat kayak gitu kan, kita belum tentu bisa menemukannya di YouTube, terkadang harus mencari atau apa, tapi secara gak langsung kita scroll scroll ke bawah akhirnya ketemu. Kevin, perkembangan TikTok menurut kamu gimana? Ya, kalau aku sih, menurut aku sendiri setuju sama kata Bismo. Perkembangan TikTok dalam sebagai media sarana media informasi jauh berbeda dari yang dulunya. Kenapa? Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena orang yang mengupload berita-berita, misalnya saya kasih contoh, saat terjadi kecelakaan di suatu tempat, mereka membuat video TikTok, terus mereka upload ke TikToknya. Itu adalah juga termasuk informasi mengenai kecelakaan lalu lintas. Terus yang kedua, misalnya kita berikan informasi mengenai tata cara pembuatan makanan, ya kan? Ada di TikTok juga pembuatan makanan, informasi bahan serta caranya untuk membuatnya. Nah, itu juga termasuk informasi. TikTok yang dulu itu hanya berisikan jogetan. Yang kedua itu cerita yang dibuat sendiri, yang dikarang untuk seru-seruan dan untuk menjadi hits, anak-anak hits gitu kan. Nah, Yep. sekarang itu TikTok jauh berkembang karena dimasuki berita-berita seperti itu, Yes. media massa, koran, radio dan juga bisa kan TikTok. Itu sih. Pembahasan baru sekarang agak lebih jauh lagi. Kita membahas agak lebih lama lagi durasinya. Sekarang Twitter bukan Twitter sih, orang Indonesia, kita membahas soal orang Indonesia di dunia media sosial, khususnya Instagram, yang orangnya ternyata juga barbar sangat daripada Twitter, tapi lebih cenderung lebih baik di Twitter daripada di Instagram. Sekarang masih banyak yang namanya haters di kalangan para betul. orang yang setingkat pejabat Ya. ataupun artis, dan itu kayaknya nggak main-main gitu loh, nggak ada habisnya. Beda kalau dengan negara-negara tetangga yang nggak terlalu banyak haters, haters cuma satu dua, tapi mereka memang haters yang kejam, juga sekali kejam bisa sampai melukai. Kejam. Iya, jahatnya memang nggak banyak, nggak sebanyak di Indonesia. Kalau di Indonesia memang dia mainnya kata-kata, terus menyakiti dan sebagainya, seperti itu Batin, menyakitnya. main batin. Ya main batin. Kalau di luar negeri kan kadang sampai terjadi pelecehan dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan belum sampai ke situ. Tapi lebih barbar dari orang luar negeri kalau di Indonesia. Apalagi dengan menggunakan second account. Ya, Nah, untuk akun kedua. Setiawan, iya untuk Setiawan kan Fake- dia untuk Setiawan kan akun. sering terjun ke Instagram, apalagi dia kan konten creator juga di Instagram. Kalau Setiawan kalau menurut kamu gimana Setiawan? Ya benar juga sih kalau netizen Indonesia, Instagram, orang Indonesia di Instagram itu ada yang barbar juga sih. Kalau misalkan ada suatu masalah apa gitu, apalagi ada sebuah akun yang sering mengupload berita-berita yang hoax, nggak benar gitu loh. Iya. Terus
dan parahnya itu ada yang banyak yang percaya itu loh. Parahnya gitu. Iya, kebiasaan orang Tapi Indonesia kan. tapi tapi untung saja kalau perkembangan sampai sekarang itu nggak ada yang apa ya, kayak orang yang percaya sama berita hoax itu udah nggak ada lagi gitu. Cuma yang lebih senangnya kalau sekarang aku lebih suka ke akun-akun meme sih. Iya, memang lagi rame juga sekarang akun meme. Akun-akun meme. Ya, buat lelucon. Tapi sayangnya juga gitu. Kalau buat lelucon itu pasti ada yang komen yang serius banget. Kayak orang nggak bisa diajak bercanda banget gitu. Ada banyak itu. Mungkin Mas Kevin juga merasakan Orang juga yang kan. serius ya, Iya. orang Padahal iya, padahal benar. niatnya lelucon gitu. Iya, niatnya memang lelucon. Iya, Contoh kasus di sini aku juga ngikuti salah satu Instagram kreator apa? Kreator komik. Kamu tahu kan komik yang menjelek-jelekan suatu isu, apalagi tentang politik kan tahu? Itu Iya, ada caranya bumper, iya gak? iya. Oh. Pasti ada itu. Iya. Komen yang serius banget dia ya. Kayak Iya. ini orang nggak pernah main jauh apa gimana ya? Iya, contohnya seperti itu. Setiawan, kalau kamu kan memang suka banget ya dengan Instagram terutama daripada halo. akun Instagram lainnya. Hmm. Kamu kan terjunnya kan lebih ke fotografi juga sama desain kan kalau di Instagram. Sama nulis juga sih, Oh ya. upload karya itu. Pandangan kamu Mas Kevin soal kamu kan juga terjun di Instagram Oke. juga sebagai kreator. Pandangan kamu soal haters Ya, di Instagram khususnya gimana? secara pribadi ya. Ya, sudah. Untuk itu sebenarnya ya itu memang hak mereka lah, gitu loh. Hak mereka mau menjadi haters atau enggak. Sekarang gini, akun ini tujuannya di akun itu hanya memang lelucon. Jika ada hal-hal yang serius dibawa ke hal untuk yang menjadi lebih lucu, itulah memang tujuan akun mereka dibuat, bukan tentu. Jadi kalau akun meme, akun komik disuruh serius ya, gimana gitu kan nggak jelas. Jadi kalau netizen haters yang komen buruk tentang akun-akun meme, akun-akun komik, itu saya tanyakan itu mereka cara berpikirnya gimana gitu. Karena apa? Akun itu memang buat untuk lelucon, untuk yang serius, lelucon lebih menarik supaya banyak sehingga akun mereka itu terus bertambah gitu loh followers. Jadi mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka melalui media sosial. Tidak langsung. Kenapa tidak secara langsung? Saat mereka melampiaskan secara langsung, saat kita tujuannya bercanda di depan teman-teman kita, mereka melampiaskannya secara langsung, mereka pasti yang dicibir. Kenapa kamu seperti itu? Jadi mereka hanya bisa melampiaskannya melalui akun media sosial. Sedangkan akun media sosial yang paling banyak dipakai adalah Instagram. Instagram paling banyak dipakai karena untuk mengupload kehidupan pribadi. Iya, apalagi kan banyak yang orang yang menggunakan second account untuk pembodohan publik itu hanya dengan meng-hack. Sekarang kan memang nggak bisa dipungkiri orang Indonesia memang seperti itu dengan akun secondnya, akun kedua mereka memang nggak bisa dipungkiri deh seperti itu, ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah bukan warganetnya. Memang warganet memang nggak bisa diatur, memang susah juga gitu kan. Tapi memang apa ya, isu yang sedang berkembang itu patut untuk ditertawakan kalau menurut saya. Kalau menurut Setiawan Iya, gimana? lebih baik ditertawakan sih. Iya. Soalnya apa? Kalau dibikin lelucon gitu kan jadinya isu ini tidak semakin memanas gitu loh. Jadi Iya. biar enggak reda banget. Jadi Minimal untuk mendinginkan suasana gitu kan. Bukan kan,
buat candaan gitu Iya. kan. Apalagi kan dengar dengan suatu kata bilangnya negara yang baik adalah negara yang mau ditertawakan. Iya. Jadi seharusnya seorang komedian pun mentertawakan suatu isu, apalagi isu yang membahas soal pemerintahan, itu menjadi hal yang lumrah gitu kan. Mereka pun Iya, mentertawakan seperti itu bukan untuk menghina, tapi untuk memberikan informasi masyarakat kepada pemerintah melalui mereka dan melalui komedi mereka gitu kan. kalau ini ya, kalau kata Bang Panji, salah satu komedian itu, setiap dia ngejok soal pemerintah atau apa ya, ngejok soal Pak Jokowi gitulah contohnya ya, Yap. ngejok soal Pak Jokowi sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa itu, cuma pendukungnya yang kerepotan buat ngebela. Ya betul. Iya, Pak Jokowi kan santai-santai aja kalau di jok Betul, seperti itu. betul itu. Karena itu memang Yang yang bisa ditertawakan gitu loh. ya, Orang yang benar. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan menjadi masalah dulu sebenarnya. orang itu yang biasa-biasa aja, santai. Iya. Iya, Cuma kadang warganetnya yang mendukung salah satu memang seperti itu. Kadang nggak sampai habis loh, sampai sekarang pun masih menjadi permasalahan. Maka dari itu anak-anak komedian sekarang agak was-was gitu loh. Yaps. Kalau soal ngejok masalah pemerintah, nyindir pemerintah, kita agak was-was, agak hati. Dan sekarang pun katanya ngecek-ngecek video-video lama yang apa ya, kayak menyinggung soal-soal yang berisiko gitu loh, kayak nggak mau berisiko lagi, Iya. udah nggak. Memang untuk drag jokes kalau kata Coki Multim itu drag jokes Dipidanakan. itu Iya, memang sedikit berbahaya memang, tapi karena di Indonesia banyak pemimpin yang kadang agak baper, dalam kutip baper gitu kan, memang mudah sekali untuk mempidanakan seseorang. Padahal itu hanya cuma cek atau sebagai apa ya, kritik kepada seorang pemerintah, kepada pemerintahan gitu kan. iya. Sepertinya mulai tidak kondusif. Oke teman-teman, ini adalah podcast kita, mungkin akan kita lanjutkan nanti di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lebih baru lagi. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.